Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bukan unboxing atau review, tapi ya nge-review sih nge-review, tapi nggak ada unboxingnya. Kali ini kita bakal bandingin Studio Series dan juga Legacy. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih worth it untuk dibeli. Jadi langsung aja. Untuk Studio Seriesnya kita bakal pakai Voyager Class. Ini dua-duanya Voyager ya. Pakai Voyager Class Junghip di sini. Kita ini dulu. Nah, kita bakal pakai Junghip di sini. Sudah ada Junghipnya di sini. Dan untuk Legacy ya bukan lain tidak bukan pastinya si Bulkhead ya, karena ya Legacy aku cuma punya Bulkhead doang, udah nggak punya lagi Legacy. Dan ini sama-sama Voyager ya, jadi santai. Ini dua sama-sama Voyager class, jadi kita bisa sama. Jadi ya langsung aja kita ke perbandingannya. Yang pertama dari bahan nih. Oke, kita akan mulai dari Studio Series. Untuk bahan dari Studio Series ini dia lebih kayak beda-beda gitu lah ya. Ada yang plastik, ini nggak ngerti tentang plastik jadi ya bilang aja ini ada yang plastik licin gitu, ada juga yang plastik kayak yang gimana ya, ada dia nggak licin gitu jadi kayak lebih gimana, yang ini lebih nggak licin lah pokoknya, lebih kasar gitu. Ada di sini contohnya yang lebih kasar, di sini yang lebih licin di badan-badan lainnya. Terus juga lebih kasar sih untuk tajam-tajamnya yang kayak karet gini ya. Dan ada juga yang karet ya. Kalau Studio Series dia suka ngasih karet kayak gini tuh karetnya. Dan ya paling itu aja sih untuk bahan yang Studio Series, dia bagus juga. Bahan yang Studio Series dia lumayan kokoh dan jarang letoy juga untuk Studio Series, karena memang buat Transformers movie mainannya itu yang paling bagusnya itu Studio Series ya. Pokoknya The Movie manapun Studio Series pokoknya. Ataupun yang game ya, yang game juga Studio Series dia punya. Dia Hasbro itu collab sama Takara Tomy gitu jadi Studio Series ya. Yang dia itu dapat belakang-belakangnya gitulah. Dan untuk bahan dia ini bagus. Sekarang kita lanjut ke Legacy. Untuk Legacy ini bahannya dia juga bagus banget, sampai ini solid banget ya. Bahannya itu dia lebih ke gimana ya, beda lah kayaknya. Pokoknya bahannya itu kalau si Legacy dia lebih licin gimana gitu ya. Dan tapi ada yang beda-beda juga ya. Ini kayak di sini ini yang kayak gak licin gitulah. Ini gak ngerti tentang plastik jadi ya ngomong licin enggak aja. Sini ada yang kayak gini. Kalau di Legacy ini nggak ada karet kayaknya ya. Ya mungkin karena bulkhead kali nggak usah ada karetnya gitu. Mungkin kalau yang mainan lain ada. Karena biasa itu mainan anak kecil yang dikasih karet itu biasanya buat bagian yang tajam biasanya ya. Jadi biar nggak tajam gitu, biar nggak terlalu tajam gitulah. Jadi dikasih karet kayak si Junghip ini dia pakai karet buat tajam-tajamannya. Untuk bulkhead dia nggak ada karet. Untuk bahan dia udah bagus, ada kaca bening asli. Kayak Junghip juga ada kaca bening asli. Untuk bahan sini bagus. Bahan belakangnya juga untuk perisainya ini dia bagus juga. Dan dia rapi semua sih, nggak ada yang ini. Nah, ini bahas bahan udah, sekarang kita bahas ke catnya. Untuk cat yang Studio Series tentu saja bagus. Bahkan Studio Series suka ngasih yang rada-rada gradasi gitu ya. Kalau di Junghip ada nggak ya? Ada contoh, kayaknya ada di Junghip juga. Kayaknya di bagian warna emasnya ini. Ini kayak rada-rada gradasi gitu nggak sih? Kayaknya enggak. Perasaan ada sih, cuman ya nggak ada kayaknya sih. Cuman ya udah mau gimana lagi. Pokoknya untuk warna Studio Series ini udah bagus banget. Cuman paling suka rada belang aja gitu ya. Kalau misalnya kayak gini nih, kayak kakinya mungkin rada belang karena, tapi ya ini enggak sih. Untungnya yang ini enggak. Ya suka, tapi memang mainan suka ada yang rada belang gitulah. Tapi untuk ini semuanya enggak ada yang belang. Ini semua catnya bagus ya. Untuk kuningnya juga bagus, cerah, coklatnya bagus. Dan untuk ya bagus semua sih. Catnya ini nggak ada yang luber-luber. Untuk Studio Series bagus banget pastinya ya, karena Studio Series lah. Jadi ya nggak ada yang luber-luber, semuanya bagus. Nah, kita langsung ke Legacy lagi. Untuk Legacy juga nggak usah ditanya, catnya juga bagus banget, gak ada yang luber-luber. Dia catnya itu lebih ini ya, tapi ya lebih padat gitu kayaknya ya dari Studio Series. Tapi ini nggak tahu juga nih, mungkin ini karena dia versi Junghip gitu kali ya. Dia nggak tahu juga, tapi untuk dari dua ini si
Bulkhead warnanya lebih mencolok, mungkin karena hijau juga kali ya, tapi ya memang gitu sih. Oke, sekarang kita lanjut ke detail. Untuk detail Studio Series gak usah ditanya, dan ini karena Junghip dari G1 ya. Ini sengaja dua-duanya kan kartun ya, jadi sengaja pakai yang kartun biar sama-sama kartun gitu, biar adil lah. Dan sama-sama Voyager ukurannya juga. Untuk dia ini detail udah bagus, kepalanya di sculpt dengan bagus banget, bagian dalam kepalanya, helmnya juga bagus. Dan dia itu kayak untuk belakang kepala kayak Studio Series tuh nggak pernah kopong gitu, jadi dia selalu dibikin malah ada detailnya, kayak di sini kayak jamnya gitu. Dan untuk durinya juga ini dicat dengan rapi, jadi cat ya, di detail dengan rapi. Badannya juga ini banyak detail-detailnya, mirip banget sama di filmnya. Sama artworknya juga mirip mirip semua, dan ini juga bagus sculptingan dari rodanya, ini bagus banget kayak ban asli, cuman dia ada duri-durinya gini ya. Walaupun ini nggak kayak duri sih, lebih ke duri yang tumpul gini ya. Untuk untuk belakangnya juga dia detailnya bagus. Dan untuk si Junghip ini kopongnya dikit ya, paling kopongnya cuma dari sini. Terus bahkan bagian ininya aja ada isi gitu, karena biasanya mainan gak ada isinya di sini ya. Diisi ini untuk Studio Series 1 ini tuh untuk Studio Series 86 strip 14 ya. Karena kalau G1 kan 86 semua, cuma ada stripnya gitu lah, ada koma atau stripnya pokoknya. Dan nomor tangan untuk yang kopong paling cuma dalam paha sama di belakang tangan, paling sih ini juga buat transformasi sih, buat masukin tangannya. Jadi untuk series detailnya juga udah bagus banget. Untuk Legacy dia detailnya juga bagus, apalagi kepalanya ini cakep banget kepalanya, kayak di filmnya banget, cuman memang kurang pendek aja lah. Ini untuk sculptingan badannya si mobilnya juga bagus banget, serapih itu. Dan yang paling suka ini ya nih, detail di gerdek-gerdek di sini lah. Dan ya sama ini kain-kain lipatan ini lumayan mengiyahkan lah, daripada gak ada mending ada gitu, biar ketahuan kain lah, jadi ketahuan kain itu lumayan, walaupun memang ini kayak kopi-kopian aja gitu ya. Itu udah lumayan bagus. Dan sekarang kita masuk ke artikulasi. Untuk artikulasi ini nggak bakal bahas dua-duanya, jadi kita bakal bahas satu dan di komparasi gitulah. Kayak kita bakal bahas Studio Series aja. Nah untuk ini Studio Seriesnya itu lumayan banyak, dia bisa ke atas, bulkhead juga bisa, tapi bulkhead kurang tinggi. Dia nggak bisa ke bawah, bulkhead juga nggak bisa. Dia nggak bisa muter ke halangan, bulkhead juga nggak bisa muter ke halangan. Jadi untuk kepala dia persis sama bulkhead juga ya. Untuk tangan dia bisa sejauh ini, lebih jauh dari bulkhead. Jadi ini menang untuk tangan ke atas. Bisa putar 300, bulkhead juga bisa 300. Ini bisa putar 300, bulkhead juga bisa 300. Ini bisa ditekuk cuman 90-an, untuk bulkhead dia lebih dalam. Tapi ini bisa ke belakang, bulkhead juga bisa ke belakang. Untuk tangan, pergelangan tangan cuman bisa muter dan emang agak keras, jadi agak gimana ya. Bulkhead juga cuman bisa muter, jadi sama. Untuk pinggang dia bisa naik turun kayak gini, bisa muter juga. Untuk bulkhead cuman bisa muter, gak bisa naik turun. Untuk kaki dia ini bisa jauh segini doang, bulkhead dia bisa lebih jauh dikit. Untuk ke belakang dia bisa segini doang, bulkhead dia lebih pendek. Untuk nekuk dia cuman segini doang, bulkhead lebih jauh. Untuk bagian kaki dia bisa naik turun depan belakang, bisa pivot lumayan jauh, dan udah gitu doang. Untuk bulkhead dia cuma bisa pivot doang. Jadi untuk artikulasi bisa disimpulkan, ini juga bisa diputar. Untuk artikulasi bisa disimpulkan Studio Series pemenangnya. Sekarang kita bakal bahas aksesorisnya. Nah ini nih, untuk dua ini sama-sama punya aksesoris yang selalu dipasang. Nah untuk bulkhead dia aksesoris yang selalu dipasang ini ada di perisainya yang harus dipasang terus, karena ini bakal jadi bagian belakangnya. Dia juga punya gimmick ya, pakai ininya lah, punya pegangannya gitu. Walaupun ini Transformers Prime nggak ada sih, perisai dia nggak punya, ya udah. Dan untuk si Junghip dia juga punya aksesoris senjata, atau ini bukan senjata sih, memang butuh untuk transformasi juga ya.
Ini dia aksesoris tambahan yang harus tetap dipasang terus-terusan tapi jadi senjata. Dan untuk aksesorisnya Studio Series biasa, seperti biasa dia cuma dapat satu seumur hidup. Semua Studio Series cuma dapat satu aksesoris, bahkan Leader Class. Kalau Leader Class masih ada kemungkinan 2 atau 3 ya. Kalau misalnya Voyager ke bawah dia udah nggak ada kemungkinan, kayaknya cuma satu doang dapatnya. Kayak cuman dia itu cuma dapat aksesoris yang main apa ya, ininya lah, aksesoris senjata ciri khasnya gitulah, senjatanya gitulah ya, pokoknya senjata yang paling sering dipakai, senjata yang paling terkenal di dia gitu. Kalau Janghip dia tuh kayak kipas ini ya, kalau Janghip dia sukanya pakai kipas buat senjata, sama paling roda ini, yang ini juga nggak bisa dipegang di tangannya, jadi ya di kaki aja lagi, jadi kurang berkesan gitu. Jadi dia cuma dapat satu senjata yang senjatanya juga susah dipasang ke tangannya gitu, dan cuman kayak kipas senjatanya gitu, kipas yang tajam dan nggak biasa doang. Kalau Bulkhead dia yang dari badannya juga bisa dipakai jadi perisai, dan dia nggak cuma dikasih main weaponnya doang, dia untuk main weaponnya Bulkhead dia di filmnya selalu pakai ini kan ya, dan bahkan dia dikasih pistol juga. Jadi kita dapat 3 senjata buat legacy ya. Nah, kita bisa pasang pastinya, kita pasang sini. Pistol kita bisa, bahkan pistol punya tempat di mana aja ya, di tangan aja. Dan bisa juga ini kita pakai perisai, bahkan dia kelihatan dia juga bisa pakai perisai. Jadi untuk bucket ini dia lebih banyak aksesorisnya. Jadi untuk aksesoris ataupun senjata legacy menang. Oke, sekarang kita masuk ke transformasinya. Di sini udah dirubah, dan ini udah ketahuan sih, udah yang udah nonton lebih bagus yang Bulkhead kayaknya ya, terserah sih. Nah, kita bahas dulu yang Studio Series. Di sini untuk Janghip dia perubahannya lebih ribet. Ya, untuk ribet enggaknya itu nggak bisa dihitung ya. Soalnya kan semua main Transformers beda-beda cara rubahnya, berapa kali lipatannya, stepnya berapa. Jadi itu kurang bisa di inilah. Nah, untuk weapon storage-nya ini benci banget sama yang Janghip. Dia ini udah di belakang, aneh, susah, dan lihat emang dia sekali dorong langsung copot. Dia susah banget masangnya karena dia tuh pakai lubang kecilin dong. Ini lubang kecil, ini juga pakai tab kecil. Jadi dia masukin ya, masukin juga susah lagi nih. Dia masukin, dan dia ini jadi kayak dia bisa didobrak-dobrak gitu, dia langsung copot, gak ada kuat-kuatnya. Tapi untuk roda dia belajaran lancar, apalagi kalau tempatnya nggak licin. Nah, dia kan rodanya kayak gini ya. Untuk detail-detail kendaraannya sih masih ada kelihatan robot-robotnya ya, kelihatan badan robot, kepala robot, kelihatan kaki robot, ini kelihatan. Ini juga namanya alien lah ya, motor alien. Kalau untuk Janghip dia ini udah dikit banget kelihatan robot-robot. Janghip kan dari Bulkhead. Untuk Bulkhead dia udah nggak kelihatan banget robot-robotnya, dia paling di dalam kaca sama ini doang kaki. Untuk yang lainnya dia udah ketutup banget, paling di bawah. Dan untuk weapon storage dia lebih dikasih banyak gimmick ya, dia bisa di mana aja karena banyak banget lubang dan juga tap-tapan. Jadi di luar bisa. Kalau aku lebih suka di senjata yang batunya ini, lihat di sini nih tap yang ini. Dan ini juga dia di tap yang karena ini ada lubangnya ya, jadi dia di tap yang ini. Ini lebih suka kayak gini karena dia keren aja. Jadi untuk weapon storage dan mode mobil dia ini lebih rapat, lebih enak aja gitu ya. Tapi ini lebih gede sih Janghip ini lebih gede harusnya, karena ya alien lah, dia lebih gede. Dan ini senjatanya butuh tetap ya. Tapi untuk mobil, untuk semuanya overallnya si Bulkhead ini yang menang. Oke, jadi untuk mode mobil udah, dan untuk ukuran si Janghip ini lebih gede ya. Untuk Studio Series dia lebih gede, yang ukuran ketahuan dari tadi juga. Dan untuk harga sama, untuk harga mereka sama untuk Legacy ataupun Studio Series. Untuk Voyager-nya sekitar 800-an ya, sampai bisa 1 jutaan. Ini untuk dua ini harganya sama-sama 800, dan dua-duanya dibeli dalam keadaan diskon. Jadi ya lagi worth it lah karena lagi diskon. Kalau nggak diskon nggak bakal dibeli harga 800. Buat apa coba ya, cuman mainan kayak gini doang 800.
Tapi ya udah, pokoknya lagi diskon jadi dibeli aja nggak apa-apa. Dan untuk kesimpulannya, tapi untuk kemiripan dengan film dia itu pastinya studio series ya, karena dia lebih movie akurat, dan emang studio series itu terkenal dengan ke movie akuratannya, karena dia paling mirip lah dari Hasbro, yang paling mirip sama filmnya tapi bisa berubah ya studio series. Dan yang ukurannya juga dia pas gitulah, ukurannya sama semua dengan si di filmnya gitu. Kalau Legacy lihat aja nih, Bulkhead jadi kotak ini badannya, semua jadi kotak, kakinya jadi tinggi, tangannya jadi kurus, paling mukanya doang terus jadi punya perisai. Legacy dia kurang movie akurat. Jadi untuk kesimpulannya, siapa yang menang? Untuk kesimpulannya yang menang itu adalah ya studio series ya. Studio series memenangkan lomba ini karena memang dia lebih movie akurat, artikulasi dia cenderung lebih banyak, dan untuk harga juga dia cenderung lebih mahal, dan untuk kemiripan dia sudah paling mirip dan bisa berubah. Untuk yang paling mirip dan bisa berubah dia cuman ada di studio series kayaknya, karena memang studio series itu lebih terkenal sampai dibikin KW-nya segala macem lah. KW-nya dibikin third party, fourth party, sampai mau berapa party juga dibikin segala macam apapun. Kalau Legacy dia kayaknya gak ada yang versi KW-nya, tapi ya pokoknya gitu. Tapi untuk Legacy dia itu lebih ngasih apa ya? Ngasih karakter-karakternya banyak gitulah. Kalau yang Studio Series kan dia cuma ngasih yang movie doang sama game. Tapi yang aneh di itu si Studio Series gak ngasih Transformers Prime, karena kan ada movie-nya juga ya, yang Beast Hunter kan 1 jaman lebih termasuk movie lah itu kan harusnya. Tapi ya udahlah, mungkin nanti dibikin kapan-kapan lagi. Jadi ya segini dulu untuk video kali ini, semoga kalian suka. Kalau ada kesalahan maaf, kalau ada kesalahan maaf ya pokoknya. Ya segini dulu untuk video kali ini, pemenangnya Studio Series. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.